sama temen dibilangin naon mana live oh nu nonton ge sok ngartis pisan dibilang kayak gitu kan. Selang 2 tahun kemudian dia jadi bawahan saya jadi manajer dia. Ya sebenarnya banyak sih kata-katanya, tapi saya lebih introspeksi diri di mana memang pada saat itu saya salah. Yang gini-gini saya bilang tuh. Taunya dulu joget-joget ya. Luas tuh barusan. saya Bro, buruan bro, ini udah mau mulai podcast, saya bantuin gua ini gimana nyalainnya. Udah belum? Ini udah nyala bro. Oh, udah nyala. Oke, kita mulai. Oke guys, balik lagi di Join Aja Bro. Bareng gua Norman dan ini Victor. Kita Vin Diesel. bukan. Halo. I'm Dominic Buritas. Oke, jadi kan ini kita flashback dulu. Ini sesi kedua. Yeah. Sesi pertama kita udah kenalan nih, ya kan, sama Bang Kris dan istrinya, ya kan. Nah, sekarang nih kita mau bahas soal kemarin lah. Flashback sedikit tentang karir Binaraga dan perjalanan sampai ke Olimpia. Yeah. Nah, saya juga nggak mau kalah, ya kan. Jadi kemarin kan gue pakai baju, hari ini gue juga gede bos. Nah, Chris, kamu kan kemarin kan sempat gagal ya, maksudnya dapat proker yang ke Olimpia kan? Iya betul. Nah, 3 kali ya? 3 kali gagal betul. Pernah nggak sih kepikiran apa jangan-jangan gue size kegedean pengen pindah ke kategori lain atau gimana? Pernah nggak sih Chris? Karena kan size kamu kan ini gimana ya? Masuk klasik iya, masuk ke main fisik iya. Kalau bodybuilding juga iya kayaknya. Kan, kelihatannya kan gitu kan ya. Gimana sih Chris waktu itu pernah gak? Atau gimana? Kenapa kok kamu bisa mutusin gue tetap mau stay di main fisik? Sebenarnya kan waktu itu kan pernah ikut kejuaraan Mr. Olympia amatir, ya kan di Las Vegas. Pada saat itu saya ikut 2 kelas karena masih bimbang nih antara klasik fisik ataupun main fisik. Yang dimana 2 kelas itu juga cukup favorit juga kan, dan saya untuk genetik badan saya masih bisa masuk di kelas tersebut. Nah, pada saat itu saya juga berpikir kayaknya saya masuk klasik fisik deh, pasti juara nih kayaknya nih, soalnya peluangnya cukup gede gitu. Tapi dilala ternyata yang juaranya qadarullah Allah kasih malah juara overall champion main fisik gitu. Awalnya main fisik kelas A, ya udah alhamdulillah gitu ya, main fisik kelas A ya udah nggak apa-apa, cukup deh kelas A udah juara gitu kan, bersyukur. Terus overall, ada overall ya gitu kan, ada overall ya kan, ya udah deh nggak apa-apa, mungkin ke juara 3 nggak apa-apa, yang penting dapat prokar gitu. Ternyata juara 1 gitu, saya aja nggak nyangka gitu, ternyata loh kok juara gitu. Waktu kemarin waktu amatir itu prokatnya 3. Prokatnya 3, 1, 2, 3. Iya di. Karena 6 kelas. Soalnya 6 kelas A, B, C, D, E, F. Jadi ini yang tingginya, tinggi banget ini sih, yang F ini tinggi banget sih. Ini hampir 2 meter yang F. Makanya kenapa saya itu paling kecil. Karena ya di compare sama orang-orang yang juara 1. Yang dapat patung itu hanya 1. Overall champion juara 1 doang. Kamu ikut waktu itu? Enggak, aku enggak. Waktu itu karena ikut. Anak baru usia 3 bulan. Aku baru lahiran. Ya, jadi waktu kesana berarti enggak ngarep. Gak kepikiran bakalan gue overall champion. Iya, gak kepikiran sama sekali. Ngetes. Orang 2 hari mau tanding aja masih telepon berat badan aku masih over 9 kilo. Nah itu ada sebuah keajaiban sih itu di situ. Jadi gini, ini mungkin buat teman-teman ini aja ya, masukan aja. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tanding di luar negeri yang dimana jaraknya itu cukup jauh, mungkin naik pesawatnya kurang lebih maybe ada di angka 3 jam ke atas lah ya. Kalau Las Vegas udah jelas lah itu di 21 sampai 24 jam tergantung maskapai. Nah jadi itu tuh wajib banget kalian tahu, itu pasti akan ada yang namanya water retention, ya kan. Jadi kayak naik berat badan tapi kadar air yang naiknya, biasanya kakinya bengkak atau tangannya bengkak atau gitu pipinya ya? Iya pasti kayak gajah gitu, kaki tuh bengkak gitu, naik berat badan. Nah waktu itu berat badan ada di angka 84, harusnya ada di angka 75. 84 berat badan. 2 hari lagi baru 2 hari lagi mau tanding. Terus gimana? Itu yang saya nggak bisa jawab. Makanya jadi gini, kalau misalkan untuk pertandingan di Cina kemarin saya over berat badan dari 75 itu cuman ada di angka 81 6 kg. Itu saya bisa jawab gimana cara nurunin berat badannya dengan waktu yang singkat cuman 2 hari. Tapi ini 9 kilo saya pun bingung gitu. Ini impossible dilakukan cuman jadi nggak 2 hari, itu tuh jadi 1 hari 1 malam. Jadi pagi latihan, sore latihan, besok pagi latihan, terus langsung timbang. Dan di situ saya latihan nggak makan, nggak minum setetes pun di situ. Turun berat badan 9 kilo, alhamdulillah. Dan itu kalau menurut saya gimana Chris caranya? Wah itu kalau nggak ada kaji bantuan saya nggak tahu sih. Nggak pakai diuretik pun kan? Itu udah pakai diuretik dan impossible banget pakai diuretik. Pakai gimana 9 kilo nggak masuk akal. Semalam. Gak masuk akal kok. Itu aku ada posting sih videonya yang dia nangis
Sampai dia bilang aku itu udah nggak kalau makan, misalnya aku orang udah nggak nanya, minum. orang nanya itu udah pakai diuretik, udah pakai diuretik, dan walaupun pakai diuretik pun itu paling turun sekilo. Sekilo, Gitu, 2 dan kilo itu doang. 9 kilo impossible. Makanya saya juga bingung itu gimana caranya. Ya yang pertama latihan pagi itu kan kardio ya kan, 2 jam full. 2 jam itu kita bakar kalori kurang lebih ya, kalau misalkan kita kardio 2 jam itu 1200 sampai 1300 kalorian ya kan. Nah di situ pokoknya turun berat badan tuh kayak di angka 2 kiloan lah, 2 kiloan tambah weight training, mandi, nggak makan nggak minum. Lo berarti waktu kalau misalnya itu gagal nggak ikutan? Nggak tanding, makanya saya udah pengen pulang, nangis. Pulang. Waktu itu bareng sama Iya. tim Evo. Baru Iya. di kontrak ya. Iya, Udah baru gagal kontrak. tanding. Udah gagal tanding. Nah itu di situ makanya saya bilang Bentar, Chris, waktu berangkat berat badannya on point. on point, Masih kurang 2 kiloan doang. masih kurang 2 kiloan kayaknya. Ya. Dari 10 water yang dia bilang kalau Iya. Tapi bentar, waktu berangkat on point, tapi di On pesawat point kamu ini nggak makan, nggak minum juga. 76,7-an lah. Pokoknya kurang 2 kilo lah. Cuman aku pikir 2 kilo di sana bisa lah Iya. gitu. Oke, di pesawat makan minum nggak? Di pesawat minum aja. Makan di skip kan makanan pesawat. Saya cuma makan makanan yang saya bawa aja. Kena Ada pesawat daging. kayaknya. Kok bisa gitu? Iya, ada daging kan, bawa daging. Cuma Bawa pasti sendiri. iya bawa sendiri daging doang, cuman daging aja dikukus gitu kan. Cuman pakai rasa, karena saya diet nggak pernah nggak pakai rasa, pasti selalu pakai garam sampai akhir gitu. Jadi garam itu nggak terlalu berpengaruh terhadap diet yang saya lakukan gitu kan. Jadi saya sampai akhir tetap pakai garam, dan itu tetap saya bawa sampai Las Vegas. Kok bisa gitu ya? Nah, Gua itu baru tahu makanya. loh, gua baru tahu. Karena Bener-bener kebanyakan baru duduk tahu. sih kayaknya. Iya, kalau menurut saya karena kebanyakan duduk kali ya, karena Terus kan kebanyakan garam dia duduk. masih masuk. Iya. Jadi mungkin itu yang Ikat, bikin. tapi Heeh. 9 kilo sih itu, Itu garamnya 1 blok apa gitu. Iya. Nggak ngerti. Kayaknya. Itu nggak Kamu tahu timbang sih. di mana 9 kilo? Di Di sana. hotel, di hotel. Di timbangan yang saya bawa timbangan sampai ke sana. Ya, timbangannya rusak gitu. Enggak sih, enggak. Udah di sini sama, di sana sama, enggak lah. Kok bisa gitu? Yakin kok, yakin sama Tapi timbangannya. kemarin juga gitu pas Cina. Cuman emang selisih Cina kan sedikit nggak lah. Saya di itu tuh 75 ngepas, pas waktu di situ 74,6 ya, kalau nggak salah berapa ya, 74, sekian ya. Iya pas mau Beda tanding. selisih on-onan lah. Serem banget. Itu kan ya. tanding. Oke. Terus Itu kaki udah kayak segede-gede gajah sih. Jadi kita balik ya ke Iya. pertanyaan. Jadi waktu itu kan waktu kamu habis tanding, Heeh. terus kenapa kamu kok tetap mutusin, oh saya mau tetap main fisik aja? Nah, kalau yang kegagalan kemarin itu kan sempat ada feedback dari juri gitu kan. Kita tetap terima feedback dari juri. Boleh dan ya, tanya boleh juri, ketika kita beres pertandingan jangan langsung pulang. Ya kan, kita tanya ke head judge dulu. Head judge kenapa kita kalah? Gitu kan, kurang di sebelah mananya, apakah kurang kering ya kan, apakah kurang tebal ototnya, di bagian mana kurang besar atau seperti apa, itu kita bisa tanya. Iya, dan wajib menurut saya, dan Harus. semua orang lakuin itu gitu. Kita harus tanya ke head judge kenapa kita kalah, karena kan kita subjektif. Iya kan? Nggak marah ya ditanya? Enggak marah. Enggak. Enggak marah, malah Yang mereka penting senang. kamu nanyanya gimana? Malah mereka senang dan sampai ngantri kayak ngantri sembako gitu. Takut marah kemarin. Oh, enggak. Gelaran EIC 1:30. Kamu udah ngantuk ini kan? Mau tidur. Marah ya? Baru tahu loh saya. Bahkan Enggak, kemarin malah. waktu pas menang Olimpiade terakhir kan headjudge-nya sama dengan headjudge yang waktu di Shanghai ya. Iya. Dia bahkan appreciate buat dia bahwa 3 bulan lalu dia sempat mendatangi saya, dia minta feedback sama Iya. saya kasih tahu feedback dan dia mendengarkan apa yang mau saya, dan inilah yang saya cari. Iya. Jadi, Gitu. jadi Head judge kamu yang ikut bilang. main fisik karena justru apa ya, ibaratnya mungkin feedback dari si Iya. jurinya. Iya, ya. feedback Iya. dari si jurinya. Jadi saya nggak berhenti cuman sampai di situ aja. Jadi ketika saya udah kalah, ya saya cari kenapa kok saya bisa kalah gitu. Padahal secara kalau kita lihat di kasat mata, kayaknya harusnya bisa menang deh, Iya gitu. sih. Memang kalau kita tuh ya di Binaraga tuh suka gitu. Berarti lanjut dari Amerika kan, Iya. pulang, tanding berikutnya apa? Jepang. Jepang Pro. Jepang Pro, Peringkat. Tokyo Pro. Tokyo Pro 9. 9. Oh itu berarti Makin jauh. jatuh. Kalah. tuh. Wah, itu jatuh banget. Saya belum pernah selama pertandingan itu turun dari five gitu. ya top 3 Top 3 three, belum pernah. Jadi nggak dapat medali itu belum pernah. Itu kayak ngerasa Down, wah bener-bener. itu down banget sih. Makanya Sampai saya bilang itu sebulan ya dia nggak mau nge-gym. 2-3 bulanan yang lama yang Iya pokoknya Gila, enggak yang nggak sebulan nge-gym. tuh yang bener-bener ngelamun Ngedrop banget ya? aja. Gak mau, saya Ngedrop gak mau banget dia latihan. nggak Jadi mau. itu minusnya saya. Saya bilang ada kelebihan, ada kekurangan. Saya Pastilah. bilang kelebihan saya orangnya hiperambisius, apapun saya bisa lakukan sampai saya nggak bisa gerak. Makanya kalau bisa orang bilang wah gila lu Chris latihan terus, ya nggak apa-apa gitu, biar saya juara gitu. Dan itu yang saya lakuin gitu. Karena yang saya bawa itu bukan cuman beban hidup saya aja gitu, bukan cuman beban dari keluarga saya aja, tapi masyarakat Indonesia banyak yang doain saya loh, follower saya banyak yang doain saya. Makanya kadang yang kalau orang bilang
kenapa sih Bang kok masih bisa semangat? Ya karena kalian masyarakat Indonesia yang bikin saya semangat gitu. Yang bikin saya masih bisa gerak, yang bikin saya selalu sedih, yang bikin saya selalu pengen berjuang gitu, ngasih yang terbaik untuk kalian gitu. Karena mungkin cara seseorang berbeda-beda saya bilang untuk bisa mencapai prestasinya atau tujuannya atau goalnya itu sendiri, tapi dengan saya berbuat seperti ini mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia dan juga saya bisa berjuang untuk negara gitu loh. Ini cara saya untuk berjuang, memperjuangkan negara saya gitu. Jadi makanya saya nggak mau kalah untuk itu karena saya bilang saya jiwa nasionalismenya tinggi. Saya rela mati untuk negara saya. Sekarang kalau misalkan orang berpikir bahwa kok bisa sampai ya karena emang saya udah dari dulu emang udah terlatih banget, emang bener-bener bela negara lah gitu. Sering lah gitu. Sorry ya, aku potong dikit. Iya. Waktu kamu kalah di Jepang, kan kamu kan pertama kan Amerika dulu Iya. di Las Vegas, terus Las Vegas kamu ke Jepang. Korea. Oh Jepang. Jepang dulu. Nah Jepang kan kamu peringkat 9. 9. Katanya kenapa? Ketebelan. Memang, ketebelan juga. Ketebelan. Karena memang waktu itu mah dia berat badan di 80-an ya kayaknya. Nah, tapi maksud gue pusing juga, ketebelan kalah. Kurang juga kalah. Iya. Lu bingung Padahal kan? berat badan masuk loh. Padahal berat badan masuk waktu itu. Padahal Kan berat badan sebenarnya limitnya dia tuh di 78 kilo. Iya kok. Bukan conditioning kering. Kering. Tapi katanya Tapi ketebelan. gede. Tapi gede looknya, lebih gede daripada yang lain. Jadi bingung berarti juga. Itu lu papas lagi dong. Papas lagi mau nggak mau gitu. Jadi Makanya gue bilang pusing kan. iya, jadi berat badan saya tuh agak apa ya? Bisa dibilang agak sulit lah gitu. Karena bisa udah mencapai lebih dari weight limit gitu. Ya, dia udah Dia lebih. sering tinggi badan ini. Iya, tinggi sama berat badan. Jadi emang udah limit banget di situ. Makanya kenapa ya saya berusaha untuk bikin lebih hard lagi. Tapi ternyata benar kata juri. Ketika saya makin kering makin bagus badannya. Ya makanya saya bilang kenapa kok bisa sampai ya saya bilang gini. Kodiki dulu bilang, Chris, nggak apa-apa kamu kalah. Ada pembelajaran yang mungkin kita belum tahu, ya kan? Kita belum tahu seperti apa. Makanya di situ jujur banget, Kodiki tuh pendekatan secara spiritual kepada saya juga kencang banget gitu. Makanya kan ada video yang dimana saya lagi tiduran, dia tuh ngedoain saya kayak gitu. Itu bener-bener gitu. Jadi memang dia tuh saya tuh ngerasa kalau Kodiki itu udah kayak keluarga saya gitu. Kayak ayah saya sendiri, kayak kakak saya sendiri. Karena saya nggak pernah ngalamin yang namanya kasih sayang dari seorang ayah ataupun kakak gitu. Karena saya harus berusaha jadi kakak juga, jadi ayah juga gitu. Jadi saya nggak pernah ngerasain itu. Dan saya ngerasain itu sama Kodiki pada saat itu. Jadi bener-bener beliau tuh nyemangatin sayanya dengan hati gitu. Sayanya jadi oh iya ya gitu. Tapi pada saat itu saya down cukup lama sih. Cukup Gak lama. mau tanding lagi. Gak mau tanding. Gak mau Sampai tanding. akhirnya aku temenin sok kamu mau kemana. Biar dia gak ngelamun terus ya. Karena kan Ngelamun. dia tuh gak pernah kalah sama Dihujat sama dihujat iya. sampai ya lihat baca komenan bikin down lagi gitu kan. Nah mental juga Wah, tuh kena ya. mental Iya, sih. mental. Atlet Saya pernah banyak buka ya gimmick. dikit ya. Kok saya dikata-katain padahal saya kan nggak punya TikTok. Sampai udah pensiun TikTok langsung. Sampai nggak bikin lagi. Penampilannya kayak gini gimana nggak pengen dikata-katain. Nah, tapi gini ya, Chris. Kak, saya tuh memang kadang-kadang gini ya, yang namanya seseorang itu semakin banyak dikagumi orang, Iya. fans lah ya. Iya, Pasti iya. itu akan ada dua pihak, satu Iya. yang mendukung, satu Pro dan yang, kontra. yang kurang baik lah. Iya. Atau mungkin ada iri hati, cemburu namanya manusia. Iya, wajar, iya betul Iya. betul. kan? Betul betul Nah, betul. Selama ini kamu pernah nggak sih ngerasa kayak waduh kayak mungkin titik terendah kamu lah waktu posisi di mana nih kan kamu ada apakah waktu pada saat memang kalah itu titik Iya. terendah kamu terus lihat komentarnya makin ngedown dan Iya. sebagainya atau gimana sih? Titik terendah saat pertandingan berarti ya? Ya, mungkin Iya. pada saat Atau titik terendah saat hidup beda ya? Mungkin bukan di hidup lah, mungkin Di pertandingan aku lah ya. bahasnya Mungkin as a atlet lah. Oke, as a atlet. Ya itu pada saat pertandingan Tokyo Pro itu yang pada saat di Jepang karena pada saat itu saya ekspektasinya naruhnya tinggi banget. Saya bisa juara, saya bisa lolos Olimpiade dan saya bisa membanggakan negara saya gitu kan dan masyarakat Indonesia pun bangga punya saya gitu dan saya pun bisa dibilang muncul bahasa Sunda ngebalas budi lah ke masyarakat Indonesia untuk ngedoakan gitu ya yang sudah mendoakan saya yang sudah support saya karena saya nggak mau ngecewain mereka intinya kayak gitu jadi saya berjuang secara maksimal tapi ya alhasil ternyata memang saya belum tahu kekurangan saya belum tahu apa yang harus saya lakukan pada saat itu saya ngerasa kondisi saya segitu udah bagus gitu kan makanya ketika Karena saya udah gede gitu. iya karena saya udah gede Kesel juga sih. iya gitu saya sudah gede kalau misalnya kita lihat jajarin ya saya tanya Bang Dodi kan Bang Dodi sering jadi juri Bang kalau misalkan dia dari sini saya menang atau kalah
gua sih bakal milih lu jadi juara, lu paling tebel nih di sini. Tapi ternyata apa ya istilahnya kriteria yang diinginkan juri nggak itu gitu. Jadi saya tuh harus menjadi sesuai dengan keinginan juri. Jadi ketika juri head judge pengennya kayak gitu, ya udah kita lakuin aja gitu kan. Makanya kenapa kita wajib banget minta feedback dari head judge-nya ketika beres pertandingan. Nah, abis dari situ kita udah minta ini nih nomor dari head judge, dari Instagram, emailnya. Nah, kita minta nih feedbacknya, tapi nggak lewat saya. Pada saat itu saya kecewa banget, jadi nggak mau ngobrol, nggak sanggup, kayak bener-bener kecewa banget gitu, kecewa sama diri saya sendiri gitu, kayak pengen tak gitu, kayak itu kayak bener-bener kayak ya. Padahal tadinya sengaja gedein size kan, karena kan udah tingkatnya kelas pro, kita kan bisa bener-bener beda kayak, lagi. wah kayak pengen setengah mati gitu, udah kayak setengah gila gitu, saya stres gitu. Terus ketika kamu kalah kan adalah beberapa hujatan-hujatan dari netizen. Ada nggak kata-kata yang mengena banget gitu, kesel gitu di hati? Apa? Ya sebenarnya banyak sih kata-katanya, tapi saya lebih introspeksi diri di mana memang pada saat itu saya salah. Saya kalah dan saya pun nggak bisa. Kalah nggak salah lah sebenarnya ya, namanya juga pertandingan. Iya, nah, dia tuh ngerasa diri dia salah. Iya, diri saya salah gitu. Saya ngerasa diri saya tuh ya emang pantas digituin, tapi apakah ada rasa sakit? Ya ada rasa sakit hati, tapi ya saya salah, saya kalah dan saya ngecewain mereka. Jadi saya emang pantas di kayak giniin mungkin. Cuman dari situ saya berpikir, tapi saya harus kayak gini terus ya? Enggak, tapi saya harusnya sekarang waktunya buat membuat mereka seneng lagi. Dengan cara apa? Ya saya berjuang lagi. Kenapa saya nggak berjuang lagi ya? Kenapa saya harus diem aja? Akhirnya saya coba buat bangkit, dan ya salah satu yang membangkitkan saya istri saya, Kodiki, orang-orang hebat di belakang saya yang mungkin sampai saat ini masih support saya dengan sangat luar biasa gitu. Berarti habis dari Jepang terus next ke Korea. Di Korea gimana? Di Korea itu saya lebih turunkan ekspektasi gitu kan, tapi tetap saya maksimal gitu kan. Nah, cuman turunin di situ masih berat badan jadinya. Ya, masih ini masih belum dapat maksimal. Di situ cuma peringkat keempat pada saat itu, dan jeda berapa lama ketemu berapa olimpian ya? 4 olimpian ya? Iya, dia 3 olimpian ya? Agustus Jepang, itu tuh Oktober. Berarti Agustus 2 bulan. Wih, gila. 2 bulan Korea. 2 bulan latihannya cuma sebulan kok. Iya. Karena kan benar, berarti saya sebulan gak latihan. Sebulan latihan karena sebulan itu dia merenung. Ya dia tuh makanya susah balikin mental karena dia selalu menyalahkan diri sendiri. Terus aja menyalahkan diri sendiri. Saya bilang ya terus mau sampai kapan ya kan? Cuman memang Kodiki nawarin, "Chris, lo mau tanding lagi enggak? Nih ada kesempatan di Korea." Ya udah, kita ke Korea itu benar-benar menurunkan ekspektasi, enggak ada tim banyak yang ikut, Kodiki pun enggak ikut. Aku cuma berangkat bertiga, aku, dia sama videografer 1. Jadi nggak seperti biasanya gitu kan. Kalau ke Jepang rame-rame kan waktu itu. Masih videografer ini? Bukan. Videografer Evelyn. Terus bertiga aja kita kayak ngebolang gitu sambil ayo udahlah anggap aja kayak jangan bener-bener fokus tanding gitu. Tapi ternyata waktu itu dapat keempat ya. Ya, waktu kemarin dapat keempat pas di Korea. Iya, rentan 2 bulan di situ ya, tetap saya masih kecewa, masih belum bisa ini. Tapi saya berpikir agak sedikit lebih positif ya. Saya salah, saya kalah, saya pantas dihujat, tapi minimal saya memberikan inspirasi, motivasi dan edukasi sama teman-teman semua yang dimana ada semangat juang yang tidak pernah menyerah di situ gitu. Saya berproses terus, dan ketika saya bertanding lagi saya improve gitu kan, nggak cuman di situ-situ aja gitu. Saya berusaha untuk merubah diri saya menjadi lebih baik lagi. Toh dilihat dari kondisi badannya, conditioningnya makin sini makin mateng gitu kan. Nah terakhir di Cina saya ngerasain ini udah peak banget nih. Ini udah istilahnya berat badan 74, kering banget, kondisi otot juga wah kayaknya ini udah feeling. Iya, udah feeling. Ini harusnya juara nih. Ternyata ketemu lawan yang the best yang selama ini memang lu pernah achieve di saat Cina. Iya, betul, yang di Cina pertama ya, yang Shanghai. Cina season 1. Ini kayaknya ini deh yang dipengenin juri gitu kan. Ini deh yang dipengenin juri. Akhirnya dari situ runner up kayak juara 2 ya. Lagi gitu kan. Satu lagi kayak wow, udah dapat 3 kali. Iya, cuma udah 3 kali tuh gitu kan. Nah, dari situ saya tuh udah bilang dari bawah panggung gitu ya. Kok saya yakin sekarang saya menang. Tapi kalau saya nggak menang, udah deh saya keluar dari Evolin lah, saya nggak mau tanding lagi. Oh, berarti lu udah set target. Saya target mungkin di bawah. Gue penasaran gini ya. Waktu mau bertanding di Olimpiade, sebenarnya challenge paling susah tuh apa sih? Diet kah, latihannya kah, atau apa sebenarnya? Atau mental? Diet sama diet yang paling susah. Diet sama mental sih.
Kalau saya itu diet sama mental, karena jujur kalau misalkan teman-teman. Kenapa susah diet? Apakah karena workload kerjaan? Jadi kan mungkin teman-teman tahu sendiri, karena saya pribadi bukan sebagai seorang atlet saja, tapi saya sebagai seorang influencer juga, dan saya juga sekarang lagi bentar lagi mau launching brand juga gitu kan. Jadi banyak yang harus saya urusin. Saya bukan atlet doang gitu kan. Jadi memang banyak yang harus saya urusin, gak cuman itu. Jadi kalau misalkan mungkin kalau saya cuman makan tidur di gym. Ya itu kan, fokus kan itu pasti bisa fokus gitu kan. Sedangkan saya berapa ya, Hamin 4 pertandingan masih ada undangan ke TV. Waktu itu ikut Family 100 waktu sebelum ke Cina. Ya kan, dan itu nggak gampang. Seminggu kita harus tanding udah diet ketat, diundang ke Family 100. Diundang ke Family 100, harus baca pertanyaan, challenge, harus mikir gitu kan, kayak itu nggak mudah dilakuin sama orang yang lagi. Saya berusaha profesional. Ya, saya berusaha profesional untuk bisa tetap menghibur gitu kan, untuk bisa karena saya senang di dunia hiburan. Apa yang saya lakukan itu bisa memberikan motivasi untuk orang lain, bisa memberikan manfaat yang baik, bisa membuat orang tersenyum, karena ada kebahagiaan tersendiri ketika konten kita bisa memberikan dampak positif. Contoh gini deh, kayak misalkan konten-konten Bang Kris, kadang orang mikir, tapi banyak anak-anak kecil loh yang suka loh gitu kan, kadang bilang bang protein kelihatannya kayak bercandaan ya, tapi secara tidak langsung anak kecil udah tahu protein. Dulu saya nggak ngerti protein itu apa. Tapi sekarang memang yang bagus ya dari kamu ya, atlet yang ibaratnya punya potensi itu banyak, tapi atlet yang bisa sambil menjadi konten atau punya exposure lah ya, membranding dirinya sendiri itu jarang. Ya itu bisa dihitung mungkin dari 5 mungkin ya dari 10 mungkin 1,5 bahkan. Memang ya mungkin bisa dilihat ya dari kita kan juga kan di industri fitness ini kan cukup lama ya Chris ya. Maksudnya mungkin saya baru pernah lihat orang yang kayak kamu nih baru sekali ini. Ya, kita harus ya, saya sama dia sering ngakuin lah. Maksudnya memang dari semua atlet yang tiba-tiba jadi potensi besar, tiba-tiba ya setara ya, sorry ya, mungkin kalau aku lihat mungkin kamu bisa dibilang kayak setara artis juga sih di sosmed ya. Jadi itu sangat jarang sebenarnya. Ya mungkin ya saya bukan mau compare, memang siapa lagi selain kamu yang punya potensi kayak kamu gitu? Ada nggak? Enggak lah, mungkin ada kan? Mungkin kasarnya ya, mungkin saya salah, saya minta maaf dulu sebelumnya. Mungkin kalau dibilang yang fisiknya paling bagus, saya nggak tahu. Banyak. Pasti akan ada lagi yang fisiknya mungkin lebih bagus dari Chris, atau yang mungkin junior juga banyak ya. Ada, tapi pertanyaannya mereka nggak ada exposure. Mereka nggak bisa bangun branding diri sendiri. Gitu. Sedangkan kita tahu, bahkan mungkin bukan cuma di Indo ya. Kalau kita ngomong binaraga, kadang bukan cuma soal lu badan paling bagus, tapi adalah lu bisa nggak membranding diri lu di sosial media. Banyak sekali loh orang-orang yang nggak punya prestasi di luar negeri, kalau apalagi ya kayak di Amerika lah, cuman content creator badannya gede gitu, tapi followernya jauh lebih banyak daripada atlet profesional. Nah di sini atlet profesional rezekinya ya, yang juara dan punya platform sebesar itu, ya itu udah paket lengkap. Atau mungkin boleh nggak Chris, gue mau nanya mungkin waktu kalian memutuskan menjadi konten kreator itu apakah memang sebagai tuntutan kerjaan dari Evo atau memang lu pengen aja seneng gitu? Saya dulu awalnya itu mama itu pengen saya jadi artis. Mama saya juga, cuman mama saya pas saya udah gede, oh iya emang lu nggak cocok ya. Mama bilang kayak gitu. Jadi dulu gini, kita kan susah ya. Dulu sering nonton film Angkling Dharma. Ya, film-film kolosal nih. Sekarang dulu saya sering lihat di TV Afdal Yusman. Sekarang bisa temenan, alhamdulillah kayak seneng banget gitu. Kayak wah gitu, seneng banget ya. Jadi Bang Afdal Yusman tuh dulu saya ngefans banget sama Bang Afdal, luar biasa kalau nonton ya. Jadi ketika itu tuh mama bilang, coba ya jadi artis. Jadi nggak harus jadi OB, nggak harus buangin sampah, enak kerjanya syuting aja. Banyak uang. Oh gitu ya mah. Iya ya udah nanti belajar emang jadi artis gitu kan. Belajar tuh akhirnya dari situ mulai belajar ngomong depan kamera, depan kaca. Walaupun ya banyak struggle-nya, kayak contoh ketika kita waktu dulu pernah di Bandung gitu ya, sama temen dibilangin naon mana live nu nonton ge sok ngartis pisan, dibilang kayak gitu kan. Selang 2 tahun kemudian dia jadi bawahan saya jadi manajer dia langsung ngomong, bener ngomong di depan kamera perlu. Tapi kalian autodidak ya? Nggak ada les sama sekali. Jadi emang bener-bener autodidak, tapi mau belajar. Saya selalu seneng buat kosongkan gelas ketika kita ketemu sama orang-orang hebat di luar sana, karena gini tuh apa ya,
kita bisa melihat orang hebat itu bukan dari wih gede badannya berarti hebat gitu kan. Enggak, karena ada yang kecil biasa-biasa itu kita nggak tahu dia itu misalkan bos kain mungkin atau bos FMB atau apapun, kita bisa belajar banyak loh dari dia. Iya kan? Kalau misalkan dia di bidang FNB kan saya belum pernah dagang makanan. Ya kan, saya bisa belajar, saya kosongkan gelas, gimana ya kok bikinnya. Misalkan dari bidang mungkin garment gitu. Wah, saya sekarang mau buka brand baju nih. Iya kan? Saya belajar dong garmentnya gitu kan sama Ko Victor. Misalkan Ko Victor punya pabrik garment, saya siap untuk kosongan gelas. Saya seneng belajar, dan kebetulan banget bukan hanya otodidak saja, tapi saya juga dibelajarkan oleh Evolin. Jadi jujur aja EIC ini sebenarnya kesempatan besar buat teman-teman semua untuk memberikan kesempatan terhadap diri, bukan hanya menjadi seorang atlet tapi menjadi seorang entrepreneur, bisa menjadi seorang influencer, bisa menjadi seorang host juga, bisa menjadi seorang MC juga. Kita belajar banyak di situ karena kita belajar di dalamnya. Gimana kita nge-MC itu? Iya, kita udah jago malah. Besok harga naik. Iya, jadi kita dibelajarin banyak kok di situ. Oke. Sekarang karena kalian kan mungkin udah setengah influencer juga ya. Iya. Setengah ya. Setengah gimana? Udah full bukan setengah. Oke. Mungkin pertanyaan saya gini. Pernah terbeban enggak? Karena gini loh, yang namanya influencer itu kan sekarang banyak. Kan kita kalian followers banyak banget ya. Berarti kan artinya kalian kemana aja orang bisa lihat. Kalian bisa kemana, besar kemana, dipelintir ya kan. Nah, itu kalian keterbeban gak sih, stres gak sih? Aduh, gua apa-apa kayak di paparazi ya, bentar jadi ini. Ke mall di video gitu ya. Kalau saya sih terbebani sih enggak ya, itu udah hak dari mereka. Kalau misalkan pengen ambil video atau apapun, cuman mungkin ya kalau tanpa izin ya sebenarnya kan nggak boleh. Cuman kalau misalkan kadang ada yang minta foto atau apa kayak gitu, saya lebih happy aja, senang. Kadang walaupun misalkan wah lagi capek tapi mereka minta foto, tapi jadi hilang gitu. Ih seneng ya, ternyata ada yang tahu ke tempat sholat Jumat gitu, tahu-tahu Bang Kris walaupun anak-anak bocil gitu, bang mau foto, ayo main sini gitu, senang gitu. Dia jadi lebih welcome ya kalau dia. Jadi saya orang itu nggak kayak pengen dilihat kayak Binaraga serem. Gak suka. Jadi kayak misalkan ada anak kecil gitu ya, Bang Kris sini ayo Bang Kris, nah sini foto yuk. Gitu. Seneng aja kayak bikin happy anak kecil tuh seneng. Karena apa? Dulu saya mencintai sosok Adera itu pada saat saya masih kecil, umur sekitar 8 maybe 9 tahunan mungkin saya mencintai sosok Mas Aderai. Tapi sampai saat ini saya tahu awal mula saya membuat badan bagus itu karena siapa. Dan suatu saat nanti bocil-bocil itu pasti akan, dari jutaan follower saya pasti akan ada Kris Putra berikutnya, dan dia akan ingat pada saat awal mereka membentuk badan itu terinspirasi oleh siapa. Dan niat saya, tujuan saya sekarang bukan hanya menjadi seorang influencer, tapi ingin bisa menjadi legend binaraga di Indonesia. Istilahnya ingin the next Bapak Binaraga Indonesia. Keren gitu. Jadi saya benar-benar punya tujuan yang mulia, pengen bisa membawa industri fitness ini semakin bagus, semakin sehat, semakin istilahnya bermanfaat lah untuk banyak masyarakat Indonesia. Saya nggak akan sebut fitness, saya akan sebut aktivitas gerak. Minimal teman-teman bisa melakukan aktivitas gerak sesuai dengan kemampuan dan keinginan masing-masing. Karena ketika badan kita makin bugar, kita makin semangat bekerja, makin semangat kuliah sekolah, ilmu makin tinggi, kerja makin banyak, berarti makin punya uang, makin sukses insya Allah. Dan ibadah juga bisa lebih lama. Gereja jauh, kita siap. Sholat berapa rakaat, kita siap. Ya kan, wihara jauh, kita siap. Karena kita fisiknya sehat. Kayak gitu, itu yang niat saya tuh. Chris, kamu waktu jadi konten kreator gini, istri kamu manajernya atau gimana? Iya, istri saya manajer saya. Waduh. Ya, saya tim ada beberapa. Aku kan lulusan SMA ya. Maksudnya aku nggak kuliah, aku nggak kuliah ngedit, konten kreator juga nggak. Tapi kita di awal karena kita susah terus aku dulu sempat kerja di salah satu, kan aku dulu di perbankan cukup lama. Terus akhirnya aku resign, terus aku ada ngelola satu perusahaan kayak office space gitu. Tapi banyak waktu kosong di sana. Nah, terus akhirnya dulu zaman corona ada yang namanya apa sih yang kita dapat uang 600.000 sebulan? Oh iya, jadi kayak dibiayain pemerintah untuk menjadi seorang konten kreator. Bukan. Ada program pemerintah itu. Program pemerintah yang kita tuh kayak dapat uang 600.000 per bulan, iya, tapi selama 4 bulan. Nah, kita milih mau kursus apa gitu. Apa ya, kita lupa. Milihnya kursusnya jadi konten kreator YouTuber lah gitu. Nah, ya, aku belajar YouTube aja sendiri
story. Dia kan kerja masih jadi personal trainer. Jadi aku di kantor tuh nonton aja. Terus aku ikutin, terus aku bilang kenapa nggak kita coba bikin YouTube ya? Terus aku bikin dulu masih pakai HP Oppo sampai ada yang katain juga ya. Maksudnya kayak harusnya kalau mau bikin YouTube tuh minimal proper lah pakai kamera segala macam. Mic-nya harus yang seperti ini, kameranya kayak gitu. Kita mana punya kan waktu itu ya udahlah pakai HP Oppo, terus ngedit seadanya. Sampai kalau sekarang kok geli ya ngeliat editan dulu gitu ya. Geli gitu kan. Pas udah gitu akhirnya kita coba udahlah rutin aja ngupload terus tahu persyaratan monetasi. Bener-bener pure belajar dari YouTube lagi. Jadi cari ya terus cara monetasi gimana, terus tahap-tahapnya kayak apa sampai akhirnya bisa monetasi itu kayak wah ternyata bisa ya, gue sendiri nih bisa sampai punya gaji dari YouTube gitu. Awalnya gitu. Nih, gue kan ngikutin kalian ya. Saya pengen tanya loh, sebenarnya kalian ini naik jadi influencer itu setelah ikut Evo apa sebelum udah naik sih sebenarnya? Setelah. Naik bangetnya. Jadi kalau misalkan TikTok itu kan nol banget, dari nol banget Evolin. Jadi kalau Instagram udah punya. Jadi YouTube, Instagram udah punya. YouTube itu stuck di angka 45.000, 40 something lah, 45.000 waktu tapi sendiri. Di hold di situ. Jadi stuck di situ aja kok kayak di hold gitu sama YouTube tuh. Enggak naik. Upload kita. 3.000. Iya. Apa 3.000? 300. Oh iya, serius. Iya. Jadi setelah di Evolin terus gak pernah upload segala macam, terus keburu lahiran segala juga kepegang aja. Stuck aja di 40.000. Oke, jadi setelah di Evolin itu kita disuruh buat TikTok awalnya. Nah, Kodik itu bilang, "Chris bikin TikTok." Apa TikTok? Dia nggak mau. Yang gini-gini saya bilang tuh. Taunya dulu joget-joget ya. Luas tuh baru saya malu kok kalau kayak gitu. Tapi bisa. Ya bisa, tapi saya malu kalau misalkan harus begini-begini. Ya kan? Terus gimana kok? Ya pokoknya kamu upload video fitness aja. Oh iya saya coba bikin video fitness gitu kan. Ngikutin tren awal-awalnya, terus saya pikir apa yang saya dulu pernah lakuin kenapa nggak saya bagiin aja di sini gitu kan, platform TikTok. Akhirnya ternyata orang suka tuh dengan perjalanan hidup saya yang dimana saya bagiin alat-alat yang dulu saya pakai pada saat saya mau membentuk badan. Kan dulu kan dari awal tuh pakai body weight training. Wih, ngerasa kurang nih ya kan, bikin dari kayu, bikin dari semen, baru pakai alat profesional yang saya bilang jadi OB gitu kan. Jadi terpaksa jadi OB biar sekalian juga bisa latihan, intinya mah kayak gitu. Pakai alat OB-nya tempat gym. Jadi kalau misalkan OB yang waktu di rumah makan itu mah beneran pure kerja, tapi yang tempat gym kayak cuman saya pengen pakai alat itu. Pengen angkat alat itu. Jadi ketika ngeberesin seneng, jangan diberesin ya. Saya aja yang beresin. Seneng. Iya, emang suka. Jadi saya makanya ketika sekarang udah udah jadi kayak sekarang, saya lebih ngehargain alat-alat karena ya alat-alat jangan dibanting. Kita jaga bareng-bareng karena alat itu yang bikin badan kita menjadi bagus sih gitu. Jadi lebih ngehargain. Saya ada satu pertanyaan, tapi gue minta maaf dulu ya sebelumnya. Iya, apa nih? Sebenarnya jadi gini loh. Saya tuh sering banget nih dapat tontonan, terus juga tiap kali ada beberapa konten. Kok izin minum ya? Ya minum silakan. Mengarahnya itu ke beberapa konten yang terplesetnya kesannya seperti untuk nyindir kamu lah, gitu loh, yang nyindir Chris ya maksudnya. Nah, salah satunya nih sebenarnya ada yang konten tentang katanya modal makan tempe ke Olimpia. Nah, sedangkan saya kebenaran ya Chris, maaf ya, maksudnya aku ini sama Norman terus terang aja nih, bukannya apa, sorry ya, aku tuh gak pernah liatin konten kamu dulu. Iya. Justru nggak punya TikTok. Karena ada yang bicara kayak gitu dan ini nyebar banyak banget influencer yang bikin kayak gitu. Nah, bukan 1-2 orang ya, banyak. Nah, terus aku lihat konten kamu kan. Nah, di situ kamu memang belanja ke pasar bilang kalau tempe adalah salah satu sumber protein yang murah. Nah, memangnya kamu pernah bilang modal itu Olimpia? Nah, ini sebenarnya gue penasaran kenapa kok bisa jadi dipelintirnya ke situ. Oke, poin yang pertama satu, ketika tadi katanya Ko Victor nggak pernah lihat punya saya, jadi gara-gara viral jadi lihat ya. Oh ya udah nggak apa-apa, jadi bagus dong, positif ya. Itu poin pertama.
Poin yang kedua, kalau misalkan memang ada yang memelesetkan untuk kata-kata tersebut, ya itu menurut saya itu hak mereka ya kan, karena semua orang bebas beropini, opini masing-masing, opini individu A, individu B itu terserah, karena kan opini itu pendapat pribadi ya kan. Tapi di dalam video tersebut adakah kata-kata Bang Kris berbicara? Boleh mungkin kalau misalkan video ini tayang diputar lagi ulang videonya, apakah ada kata-kata yang dimana makan tempe ini yang membawa Bang Kris ke Olimpia gitu. Jadi pada intinya seperti ini. Pada saat itu saya itu kan sering struggle dengan berat badan, yang dimana awalnya itu saya menggunakan whey protein, jenis susu apapun dari whey protein. Kita nggak sebut merek Evolin, kita nggak sebut merek Fit Life atau merek apapun itu ya kan. Kita sebut ada 3 jenis whey protein. Ada whey konsentrat, ada whey protein yang campuran ya kan, yang konsentrat sama isolate, dan yang ada yang isolate sama hydrolyze ya kan. Kebetulan yang hydrolyze saya belum pernah pakai karena cukup mahal harganya. Nah, untuk yang isolate sendiri itu kadar lemaknya kan cukup rendah, di bawah 1 gram gitu kan. Nah, tapi untuk kadar kalorinya itu di angka 140. Nah, saya pakai yang itu tuh. Nah, berat badan tuh agak struggle tuh, agak susah turun. Ya pakai whey protein. Nah, terus tuh saya ganti tuh pakai protein nabati. Nah, kebetulan protein nabati itu saya pakainya yang ini susu yang dari kacang. Ya kan, soy ya kan, istilahnya plant based lah ya kan. Nah, saya pakai yang itu dari Evolin. Nah, kemudian saya pakai itu, nah ganti juga makanannya sama kacang-kacangan. Nah, untuk karena cara diet saya pribadi itu berbeda. Jadi saya nggak pernah cut garam, gula, minyak, enggak. Jadi bener-bener cuman dari awal sampai akhir nggak makan karbo. Cut karbo doang. Cut karbo aja. Jadi bener-bener makan cuman protein aja. Tapi masih berasa. Ada bumbu gitu loh. Jadi tempe, tahu, ya kan, kacang kedelai ataupun kacang merah, kacang hijau itu saya makan. Gitu. Jadi saya nggak, yang penting saya nggak makan nasi. Nah, mulai ganti di situ berat badan cepet turunnya. Nah, kebetulan di situ adalah pertanyaan, Bang, protein yang murah untuk anak kosan, ya kan, protein yang murah, iya, protein yang murah pada saat di kita komentar juga banyak. Di komentar juga banyak. Jadi betul. Kita jawab lewat video. Iya, kita jawab lewat video. Iya, kita jawab lewat video. Untuk Bang Kris itu sering makan ini loh, karena harganya juga murah kan? Di bawah 10.000 kalian udah bisa dapat makanan ini dengan jumlah yang gak sedikit loh, banyak gitu kan. Jadi pesan di dalam, kadang orang berpikir, Bang, kenapa sih kontennya selalu dibungkus komedi? Tapi kalian lihat deh, di dalam komedi itu selalu ada pesan. Pesannya apa? Ya pesannya protein tuh ada yang murah loh gitu, dengan harga terjangkau kalian bisa mendapatkan protein yang bagus dan baik untuk tubuh kalian. Seperti itu sebenarnya pesannya. Tapi kalau misalkan opini seseorang berbeda-beda, entah ingin bilang bahwa tempe bisa membawa ke Olimpia, pada saat itu saya belum juara Olimpia. Pada saat itu saya bukan menjadi seorang Olimpian dan saya belum masuk ke kejuaraan Mr. Olympia Pro gitu. Jadi kalau misalkan bisa membawa ke Olimpia, kayaknya mungkin terlalu berlebihan ya. Saya tidak tahu motif itu seperti apa, motif untuk membuat video tersebut siapapun itu, saya nggak tahu motifnya apa. Tapi saya yakin mereka yang membuat video tersebut pasti sayang sama mamahnya, pasti sayang sama istrinya atau sama pasangannya. Jadi berarti masih ada hati baik di dalam hati mereka. Jadi saya berdoa aja semoga sisi baik mereka yang walaupun sedikit menyentuh ke lubuk hati mereka, dan suatu saat mereka akan sadar bahwa oh, yang saya ucapkan terlalu berlebihan, oh, konten yang saya buat terlalu berlebihan. Gitu aja, kita doain yang terbaik aja. Jadi saya apakah membenci? Tidak, sama sekali, nggak apa-apa, kan buktinya ada positifnya. Jadi Ko Victor lihat konten saya. Iya, jadi kalau apakah membenci? Enggak. Kalau saya lebih enggak lebih ambil positifnya aja, hikmahnya aja. Intinya mah mungkin kalau misalkan ada netizen, dia kan nge-QC konten kita ya, mungkin ada kesalahan dari saya, karena ya mungkin saya juga nggak luput dari kesalahan, pasti ada. Ya kan, namanya seorang konten kreator pasti mungkin ada kepleset sedikit, salah caption ya kan, salah kata sedikit gitu ya. Mungkin kesalahan saya bilang datangnya dari Bang Kris ya. Bang Kris, mohon maaf banget ya, ambil yang positifnya aja, karena yang positif mah sempurna hanya milik Tuhan. Betul, kesempurnaan hanya milik Tuhan, yang benar pasti dari Tuhan gitu kan, bukan dari saya gitu. Yang jelek-jeleknya pasti dari saya gitu. Jadi saya lebih berpikir positifnya ke situ aja sih kok. Chris, sorry, ada yang gue dari tadi liatin unik. Coba lu gini deh. Gini. Bengkok ya? Ya, bengkok semua ya? Ya. Gini. Kenapa? Nggak tahu. Gulat lah. Gulat ya? Lentur. Iya kayak gini. Setahu itu gara-gara gulat deh. Iya. Chris, gue dengar cerita lo dari lo awal. Mungkin lo bisa bilang
apa ya, permulaan lu yang sangat sesederhana itu sampai sekarang lah ya. Apalagi sih yang lu cari? Apalagi sih goal lu berikutnya? Selain jadi legend Binaraga lah. Pengen punya brand yang menjadi market leader di Indonesia. Oke, dan lu udah lagi pengen menjadi Bapak Binaraga Indonesia selanjutnya. Itu yang tujuan besar saya, dan memberikan inspirasi yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Itu aja, karena kemarin saya sempat diundang ke ini ya, Universitas Kedokteran sebagai pembicara. Sebenarnya saya malu untuk bilang itu, karena di situ para undangannya itu adalah dokter, profesor yang panjang namanya gitu ya. Jangan nih nginclik Kris Putra siapa ini gitu kan. Tapi saya di antara teman-teman yang lain ternyata saya bisa diundang gitu, di antara dokter-dokter yang lain. Dan dari data itu lebih dari 80% masyarakat Indonesia mengalami obesitas, dan lebih dari 50%-nya itu adalah anak-anak. Berarti generasi muda kita itu sedang struggle dengan yang namanya itu berat badan, masih kurangnya pengetahuan tentang berat badan. Mungkin karena perkembangan zaman yang memaksa mereka lebih dipermudah hidupnya dengan ya segala permainan yang dulu permainan kita harus bergerak, main kelereng, engklek, dan itu ada aktivitas gerak. Kita sebut aktivitas gerak, tapi sekarang itu nggak ada, hanya dengan gadget saja, dengan handphone saja, sehingga meminimalisir untuk pengeluaran kalori yang ada di dalam tubuh. Ya, oke. Chris, ya kok. Terakhir nih, kata-kata penutup ini kita selalu ada di podcast Join Aja Bro, ya kan? Apalagi ini tamu spesial lah, secara atlet dan konten creator bisa dibilang lu sekarang kan bukan cukup memulai lebih dulu lah dari teman-teman, dan gua rasa banyak teman-teman yang mau ikutin jejak lu, ya kan? Nah, mungkin gue minta 2 ya kali ini buat teman-teman yang sesama atlet, ya kan, sama teman-teman yang baru mau memulai olahraga. Silahkan. Oke. Buat teman-teman para atlet yang ingin memulai menjadi seorang atlet, jangan menyerah untuk menjadi seorang atlet. Dan poin pentingnya ketika kita belajar untuk menjadi seorang atlet, jangan pernah kalian itu merasa sombong. Harus selalu kosongkan gelas dan selalu belajar hal-hal baru agar bisa lebih mengimprove lagi badan kita sendiri. Dan ketika kalian itu mengikuti pertandingan, jangan lupa minta feedback dari head judge, atau minimal minta feedback dari penonton atau coach kalian, sehingga kalian bisa improve dari kondisi yang sebelumnya. Dan jangan lupa buat teman-teman para atlet, jangan hanya menjadi seorang atlet, tapi galihlah lebih dalam lagi, lebih kosongkan gelas kalian lagi agar bisa menjadi yang lebih hebat lagi. Bisa menjadi seorang influencer jadi atlet juga, bisa menjadi seorang MC jadi atlet juga, bisa menjadi seorang aktor jadi atlet juga, atau mungkin menjadi seorang model dan jadi atlet juga. Galilah potensi kalian lebih dalam lagi sehingga kalian bisa menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya. Gitu. Dan buat teman-teman para sahabat Bang Kris juga, sahabat Fit Life juga yang baru mau memulai olahraga atau belum pernah olahraga seumur hidup, olahraga itu gampang. Jangan sebut olahraga, karena olahraga itu harus ada induk organisasinya, tapi kita sebut aktivitas gerak. Gak ribet kok untuk aktivitas gerak, lari, lompat, loncat, itu udah cukup banget. Jadi kalau kalian jalan depan rumah boleh nggak Bang? Boleh. Bang, aku pengen shopping sambil jalan-jalan 2 jam. Itu kalian udah jalan santai 2 jam loh, udah bakar kalori banyak. Bang, boleh nggak kalau aku main badminton? Boleh. Renang, sepak bola, kemudian badminton atau skipping atau apapun itu boleh banget. Lakukan senyaman mungkin, seringan mungkin, sehingga tubuh kalian itu merasa lebih baik dan nyaman dengan aktivitas gerak tersebut, dan kalian bisa mendapatkan kondisi kebugaran yang lebih hebat, lebih bagus daripada sebelumnya, sehingga lebih produktif untuk sekolah, kerja, dan kuliah. Uang makin banyak, badan makin sehat, ibadah lancar. Mantap. Okay. Thank you. Siap.